Terima kasih rekan-rekan Mitra 104,6 FM. Kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini Selasa 25 Oktober 2016. Kita akan menyoal seputar dugaan pelanggaran dan penanganan dari tahapan verifikasi faktual pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng 2017. Untuk itu kami menghadirkan narasumber beliau masing-masing Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Sugiardana. Selamat pagi, Pak Sugi. Selamat pagi, Pak Tur, dan selamat pagi pendengar Radio Guntur dimanapun berada. Om Swastiastu. Kemudian pengacara dari Pasti Hati, Bapak Gede Indri, didampingi oleh Pak Gedot Suwartana. Selamat pagi, Pak Gede Indri. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Dan Mitra 104,6 FM, kami juga sudah mengundang pengacara dari tim Surya, Bapak Nyoman Sunarde. Namun baru saja saya menerima pesan singkat dari Pak Nyoman Sunarde bahwasanya beliau tidak bisa hadir karena tidak mendapat mandat dari pasangan calon. Satu lagi, KPU Kabupaten Buleleng, kami juga sudah hubungi kemarin dan sudah menyatakan siap. Namun kemarin malam ada perintah untuk terbang ke Jakarta. Untuk itu hari ini kita hanya kehadiran dua narasumber dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng dan juga dari tim pengacara Pasti Hati. Nah, Mitra 104,6 FM, selama verifikasi faktual ada beberapa laporan yang disampaikan oleh para pendukung tim Surya. Beberapa di antaranya berupa laporan intimidasi dan juga adanya beberapa laporan yang disampaikan terkait dengan kinerja BPS di kecamatan di Desa Bilu dan di Kecamatan Kubutang. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Panitia Pengawas Pemilihan apa sih sesungguhnya laporan-laporan yang sudah disampaikan oleh tim Surya dan juga bagaimana penanganannya. Silakan Pak Putu Sugiardana. Baik, Pak Getut, terima kasih dan sekali lagi selamat pagi. Dalam kegiatan verifikasi faktual sesuai dengan tahapan jadwal itu dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 17 yang berlangsung di seluruh desa, kelurahan, kecamatan di Kabupaten Buleleng. Itu ketika proses itu sedang berjalan ada beberapa laporan. Jadi ada seseorang datang ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng untuk melaporkan bahwa kegiatan verifikasi faktual di beberapa tempat untuk tahap kedua itu katanya atau diduga adanya sebuah tekanan atau intimidasi. Nah, sebagaimana yang kami di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng itu kalau runut sebagaimana yang Pak Ketut tadi sampaikan di Desa Bidu Kecamatan Kubutang itu memang ada sebuah laporan itu dari LO setempat melaporkan bahwa ketua dan anggota PPS Desa Bidu serta salah satu anggota PPK Kecamatan Kubutang dilaporkan karena yang bersangkutan itu terlambat datang hadir ke tempat yang sudah disepakati. Jadi sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan bahwa kegiatan verifikasi faktual di Desa Bilu Kecamatan Kubutang itu memang sepakat akan dilaksanakan di satu tempat. Nah, ketika ketua dan anggota BPS Desa Bilu berkomunikasi dengan LO berjanji bahwa kurang lebih sekitar pukul 9.30 jam 10 sepakat itu dilakukan verifikasi faktual. Ternyata salah satu anggota BPS Desa Bilu datang mendahului, kemudian disusul oleh ketua dan anggota yang lainnya, tetapi tidak membawa B1 KWK. Jadi dokumen yang akan diverifikasi faktual itu tidak dibawa. Nah, saat itu menurut keterangan saksi
Jadi kami sebenarnya dari panitia pengawas pemilihan Kabupaten Buleleng ketika laporan itu masuk, jadi kami punya standar operating prosedur penanganan. Ada standar. Jadi bahwa SOP sesuai dengan regulasi yang ada. Yang pertama, tadi apa yang saya sampaikan itu sebenarnya semua berdasarkan keterangan fakta dan keterangan saksi, kemudian keterangan pelapor. Nah, salah satu diantaranya kegiatan verifikasi faktual itu pada saat itu memang tidak berjalan, Pak Ketua. Jadi tanggal 16 itu kegiatan verifikasi faktual itu tidak berjalan. Tetapi setelah saya mengundang untuk mengklarifikasi beberapa orang yang terkait, terutama ketua PPS dan anggota PPS Desa Bile, termasuk juga panitia pengawas pemilihan Kabupaten Buleleng, minta untuk kita klarifikasi salah satu anggota panitia kecamatan, jadi PPK kecamatan. Memang dia mengakui bahwa pada saat hadir di tempat itu dia memang tidak membawa B1 KWK. Jadi di sana memang ada nama-nama yang akan diverifikasi faktual. Nah, tetapi ketua PPS dan anggota itu memang sempat berkomunikasi dengan LO setempat dan Kordes. Nah, yang saya dapatkan dari hasil keterangan klarifikasi kemarin itu memang ada pengakuan kekeliruan, kesalahan. Jadi kalau saya merekomendasikan kepada KPU itu bahwa jajarannya di tingkat PPS dan PPK itu tidak bekerja sesuai dengan asas penyelenggara. Jadi seharusnya dia melakukan kegiatan yang profesional. Jadi memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian sepakat dengan waktu, tetapi bahwa kegiatan itu tidak berlangsung. Saya dapatkan juga keterangan dari yang saya klarifikasi bahwa sebenarnya PPS, ketua PPS itu sudah bersempat berkoordinasi dengan LU mengatakan bahwa B1 KWK yang dibawa oleh salah satu anggota PPK Kecamatan Kubutamban itu sudah meluncur menuju tempat itu. Jadi sudah berjalan, sudah dibawa, tetapi kesepakatan jam ini nampaknya menjadi persoalan. Adalah salah satu Kordes yang mengatakan bahwa itu tidak perlu dah diklarifikasi. Jadi kesimpulannya bahwa yang bersangkutan itu meminta kepada mereka itu pada pergi di saat itu. Nah, saya kan punya perpanjangan tangan, Pak Ketua. Ada PPL saya di Desa Bilang bahwa dia juga hadir di sana. Bahwa sebenarnya sudah ada komunikasi yang intens di antara mereka yang membicarakan bahwa B1 KWK asli itu sudah meluncur dalam perjalanan. Nah, tetapi nampaknya saya tidak tahu apa yang menyebabkan, tapi sebab yang tadi saya sampaikan dalam keterangan itu memang itulah fakta yang terjadi. Jadi saya mendapatkan fakta dan keterangan dari pelapor, dari terlapor, dari para saksi, kemudian penyelenggara. Jadi kalau saya membuat kesimpulan karena dalam satu kajian itu ada sebuah kesimpulan. Jadi itu tidak berlangsung, itu tidak semata-mata hanya keterlambatan, tetapi ada faktor lain. Jadi koordinator desa itu meminta agar supaya mereka pulang. Satu alasannya karena banyak yang hadir itu tidak berdomisili di sana, misalnya ada yang di Denpasar. Nah itu Pak. Kemudian untuk masih di Bilik ya Pak Sugi, ya, mengapa tidak verifikasi faktual rekomendasinya? Saya begini Pak Ketua, maksudnya virtual ulang. Kalau memang pertanyaan itu ada, itu kan ada sebuah regulasi. Jadi verifikasi faktual itu dapat dilakukan atau dapat diulang itu apabila ada kejadian khusus. Jadi verifikasi faktual itu diulang sekali lagi saya katakan ada peristiwa atau kejadian khusus. Kalau bisa kita terjemahkan itu yang di luar kemampuan manusia. Jadi force majeure itu ya salah satu diantaranya yang tadi disampaikan itu. Nah kemudian yang kedua Pak Ketua,
di dalam verifikasi faktual saya barangkali tidak punya kapasitas untuk menjelaskan ini, tetapi karena saya masuk ke persoalan itu, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa verifikasi faktual ini tidak serta-merta kemudian diatur dan menjadi keinginan mereka, gitu. Apakah penyelenggara, apakah LU, apakah masyarakat, itu tidak serta-merta, tetapi ada sebuah regulasi yang mengatur. Nah, ketika verifikasi faktual tahap pertama itu memang door to door. Verifikasi virtual yang kedua itu memang diatur regulasi. Itu ada di pasal 65 di PKPU 5 tahun 2016 bahwa kegiatan verifikasi faktual itu tidak boleh dilakukan, atau bukan tidak boleh, tetapi harus atau dilakukan secara kolektif. Sebaiknya lakukan kolektif ya. Bukan sebaiknya, tetapi diwajibkan oleh regulasi itu dilakukan secara kolektif. Jadi berbeda dengan verifikasi faktual tahap pertama yang door-to-door itu ya. Itu betul. Ya. Kemudian laporan intimidasi, Pak Basbi. Ini laporan intimidasi terjadi kalau nggak salah di Taman Sari atau Kelurahan Kampung Baru, kemudian juga di Banjarjauh dan juga di Anduran kalau nggak salah. Silakan Basbi. Masyarakat biar tahu bagaimana duduk persoalannya, kemudian bagaimana penyelesaian yang dilakukan, penanganan yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilihan kabupaten. Yang pertama Pak Ketut, jadi saya mengucapkan terima kasih bahwa ada salah satu media. Sebenarnya banyak media, tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini ada media, terutama Radio Guntur, sebagai tempat untuk bisa menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi dari kewenangan dan tugas kami sebagai panitia pengawas pemilu. Nah, agar supaya isu itu tidak simpang siur, ada penafsiran bias dan sebagainya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan Pak Dubes, yang pertama di Anturan Pak Dubes, ada seseorang yang melaporkan keadaan orang lain. Jadi ada seseorang yang melaporkan keadaan orang lain. Jadi orang ini melaporkan keadaan orang lain yang katanya diintimidasi. Jadi bukan dirinya sendiri diintimidasi. Itulah. Belum pasti ya. Itu katanya orang bahwa diintimidasi. Saya punya kewajiban Pak Ketut, karena memang regulasi itu setiap laporan itu setiap pengawas pemilihan Kabupaten Buleleng dan jajarannya itu harus menindaklanjuti. Begitu saya terima dengan standar operating prosedur yang ada sesuai dengan regulasi, saya langsung undang klarifikasi pada pelapor, bahwa pelapor mengatakan kenal baik dengan LU yang katanya diintimidasi. Kemudian saya minta bantuan kepada yang bersangkutan untuk menghadirkan mereka. Setelah saya hadirkan mereka yang katanya diintimidasi, saya tanya Pak Tut, Bapak ini memberikan keterangan di sumpah menurut agama. Jadi sebelum saya minta keterangan melalui klarifikasi itu saya sumpah yang bersangkutan, walaupun saya bukan sebagai hakim, tetapi regulasi itu mengatakan ada berita acara sumpah. Oh ada ya? Ada. Oh, bagus. Setelah itu yang bersangkutan saya tanya, betul kenal? Betul kenal, betul Anda pernah mengumpulkan bukti? Betul katanya. Dia mengatakan bahwa saya mengumpulkan bukti. Tapi sebelum verifikasi faktual itu mereka sudah menyerahkan ke yang lain. Dan dia mengatakan bahwa saya sudah tidak melanjutkan lagi kegiatan itu. Nah kemudian saya tanya Pak Dut, katanya Anda pernah dipanggil di mana tempat Anda bekerja oleh atasan Anda. Apakah atasan Anda itu memerintahkan untuk tidak melakukan apa yang Anda lakukan sebelumnya? Dia mengatakan bahwa memang saya betul dipanggil, tapi sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai sebuah karyawan BUMD di Kabupaten Buleleng, itu memang nampaknya dia menyadari hal itu semua, bahwa kegiatan politik praktis itu sebenarnya bukan dilarang. Bukan dilarang berpolitik, artinya ada kegiatan-kegiatan batasan-batasan perbuatan sebagai seorang aparatur sipil negara, kemudian karyawan BUMN, BUMD gitu. Tetapi kalau aspirasinya kan tetap mereka harus. Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah merasa terintimidasi. Justru saya diberikan penjelasan bahwa seorang karyawan ini begini. Nah saya tidak tahu
peraturan kepegawaian di internal itu, tapi yang bersangkutan setelah saya undang klarifikasi mereka mengatakan saya tidak pernah merasa diintimidasi. Jadi bagaimana kemudian saya harus melanjutkan persoalan itu, Pak? Jadi orang melaporkan katanya orang, setelah dia datang, saya coba untuk klarifikasi. Bahkan si pelapor pun juga saya undang untuk diklarifikasi. Terlapor pun juga saya undang juga. Jadi saya tidak hanya mengklarifikasi pelapor, saya tidak mengklarifikasi saksi, terlapor pun juga saya klarifikasi karena yang dilaporkan itu adalah salah satu direksi yang ada di perusahaan daerah di Kabupaten Buleleng. Itu yang anturan, Pak. Ya. Berarti tidak memenuhi unsur untuk ditindak. Nah, saya mengatakan bahwa semua itu tidak memenuhi unsur untuk ditindak. Tetapi Pak, saya kembali lagi ke beliau, Pak, karena Pak menanya kesimpulan terakhir. Kesimpulan terakhir untuk beliau bahwa beliau itu ketua dan anggota PPS dan salah satu anggota PPK Kecamatan Kubu Tambah itu kita rekomendasikan ke KPU. Dia melakukan pekerjaan sebagai penyelenggara yang tidak profesional. Rekomendasi itu kita menginginkan agar supaya KPU itu melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Jadi bukan berarti tidak ada kesalahan, di sana ada kesalahan, ada kelihatan sebuah perbuatan yang tidak profesional karena dalam asas pemilu itu kan disebutkan profesional. Itu Pak Dut. Ya, kemudian Taman Sari, Pak. Karena Pak Anwasle yang paling tahu persoalan seperti apa. Karena di luar juga muncul Pak Anwas ada sing terkait diundang itu yang saya dengar di lapangan. Enggak, ini emang ditunggu-tunggu Pak Anwas ini biar mau klarifikasi masyarakat ya biar ini ya Pak Suki punya ini sekarang punya hari ini. Pak Suki punya hari ini soal Taman Sari. Di Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru, Pak Dut. Jadi ada seseorang datang ke panitia pengawas pemilihan Kabupaten Buleleng melaporkan seseorang. Jadi pelapor ini melaporkan seseorang sebagai terlapor yang memang sampai dengan hari ini terlapor itu kita undang 2 kali secara patut juga mereka tidak hadir. Nah, tetapi kami tidak kehilangan akal, kami tidak kehilangan arahan untuk itu. Yang pertama kami undang saksi. Nah, saksi mengatakan bahwa ada seseorang datang ke tempat verifikasi membawa kendaraan atau sepeda motor. Kalau tidak salah, detil saya katakan NMAX katanya. Jadi jelas itu. Dia datang dengan cara atau menggunakan sepeda motor yang menurut keterangan pelapor itu tidak wajar. Geroweng-geroweng katanya, karena memang saya dapatkan dari keterangan pelapor itu begitu. Setelah dia datang geroweng-geroweng, kemudian dia nyetandaran motor, gitu. Sempat dia bertanya, ada apa ini? Setelah itu dia nyetandaran motor, turun dari motornya, ketemulah pelapor. Gitu. Ketemu pelapor, dia mesalaman, kata pelapor mesalaman, ya duduk cerita ngobrol. Nah, 2 orang saksi yang saya klarifikasi juga karena ada 2 saksi yang diajak oleh pelapor. Satu ada yang mengatakan bahwa saya melihat memang ada motor geroweng-geroweng itu. Nah, tapi setelah mereka turun, gitu, malah bersalaman, beli yang minum gitu. Nah, itu yang saya dapatkan. Satu orang saksi mengatakan bahwa setelah dia datang geroweng-geroweng, duduk, kemudian nutur, saksi ini pergi dah pulang dia, kalau tidak salah ke Bungkulan, rasanya. Terus setelah saya minta, Pak, kalau Pak memberikan keterangan suatu saat, saya mau minta keterangan. Oh, enggak, saya ada waktu, saya sini ngalian apa saya gitu. Jadi yang bersangkutan mau kerja gitu. Setelah saya minta, Pak, karena memang dalam standar operating prosedur berita acara klarifikasi itu dimungkinkan kita minta keterangan tambahan kalau memang kita memerlukan. Dia enggak mau dia. Yang satu saksi lagi memang melihat juga, ada 2 saksi itu melihat juga geroweng, tapi dia nutur lagi. Nah, setelah saya tanyakan, apakah saudara saksi melihat ada sebuah kegiatan yang mengganggu proses verifikasi faktual? Saya malah memberikan contoh, datang ke meja verifikator, ngambil salah satu alat kelengkapan. Tidak, katanya.
Satu saksi lagi saya katakan, ada enggak saudara melihat perbuatan itu? Tidak. Terus untuk meyakinkan saya kan tidak boleh terlalu percaya dari keterangan saksi. Kemungkinan besar saja keterangan saksi misalnya perlu dikonfrontasi dengan saksi lain. Karena mungkin dia bilang sudah tahu satu saksi bukan saksi, harus dikuatkan dengan saksi lain. Saya tidak putus asa. Saya punya perpanjangan tangan di tempat itu. Namanya PPL. PPL itu saya undang juga. Nah, mereka mengatakan bahwa menurut pelapor itu ada yang pulang dari gerakan geruang-geruang itu. Geruang-geruang itu. Ada yang pulang. Saya undang perpanjangan tangan saya di bawah PPL itu. Saya tanya, sepengetahuan saudara apa kegiatan verifikasi faktual yang ada di Taman Sari, Kelurahan Kampung Baru itu berjalan lancar? Dia bilang berjalan dengan lancar. Malah PPL kita itu mengatakan bahwa ada beberapa yang pulang itu karena memang dia tidak terdaftar di B1 KWK. Tidak terdaftar itu kata PPL. Saya tidak habis pikir juga. Saya perlu undang PPS, Pak. Jadi penyelenggara KPU, verifikatornya kan PPS. PPS saya undang. Apakah saudara melakukan kegiatan verifikasi faktual itu di tanggal 14 itu merasa terganggu apa tidak? Dia mengatakan tidak, berjalan dengan baik. Bahkan di sana didapatkan sekitar 135. Nah, kejadian di Kampung Baru, Lurah Kampung Baru di Taman Sari itu memang di tanggal 15, 16 itu tidak ada verifikasi faktual. Hanya 14 saja. 12 sama 14. Jadi jadwalnya itu kan 12, 13, 14, 15 dan 16. Hanya ada 12 saja. 12 dan 14 saja. 14. Nah, katanya pelapor, saya ingin juga sebenarnya mengklarifikasi si LO. LO ini ada salah satu di antara kegiatan itu, ada yang mengumpulkan orang, ini kan LO di Taman Sari itu. Saya minta kepada pelapor, Bapak, tolong sampaikan undangan surat saya ini. Nah, katanya itu LO ini kemana dia tidak tahu. Kemudian saya secara institusi itu kan punya PPL di sana. Kita juga titip, bahkan surat itu ada yang sudah diterima. Malah ada PPK kami di Kecamatan Buleleng itu sudah sempat berkomunikasi lewat telepon. Nah, dia bilang bahwa saya pasti akan kembali, tapi saya masih ada acara. Nah, saya sebenarnya kan ingin mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya untuk meyakinkan dan menjadi bahan pertimbangan untuk saya membuat keputusan. Yang saya inginkan itu kan begini, biasanya pelapor kan menghadirkan saksi untuk memperkuat dalil laporannya. Itu sebenarnya saya inginkan biar dihadirkan betul apa tidak gitu. Jadi itulah yang ingin saya katakan. Lanjut untuk kasus Taman Sari gugur juga. Ya, tidak. Satu lagi yang sampai 0 di Kelurahan Banjarjawi juga dilaporkan, Pak Sudi. Iya, diborong dulu. Ini masyarakat perlu tahu ya, bagaimana sesungguhnya. Biar tidak terjadi isu simpang siur di luar, Pak Sudi. Nah, Pak Ketut, untuk di Kelurahan Banjarjawi ceritanya begini, Pak. Ada seseorang datang didampingi oleh Pak tim advokasi datang, dan itu hampir semua pelapor itu didampingi oleh tim advokasi. Datang ke panitia pengawas pemilu bahwasanya melaporkan salah satu LO yang berada di Kelurahan Banjarjawi katanya diintimidasi. Katanya diintimidasi oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Nah, itulah kemudian saya sebagai bentuk tanggung jawab dan tugas, itu sebagaimana yang di awal saya katakan. Mereka datang, mereka menyampaikan, kita berikan kesempatan. Dalam proses klarifikasi itu kita tetap memberikan kesempatan keterangan yang mereka berikan. Kita kembalikan kepada mereka untuk dibaca.
Setelah dibaca, ditandatangani di atas materai. Jadi apa yang mereka sampaikan dalam keterangan kegiatan dan klarifikasi itu memang sudah, menurut saya itu sudah di atas materai. Nah, di Banjarjauh itu datang pelapor. Pelapor itu mengatakan bahwa di Banjarjauh tidak terjadi verifikasi faktual karena diduga adanya intimidasi terhadap LU. Jadi katanya LU itu tertekan sehingga dia tidak berani melakukan verifikasi faktual. Nah, keadaan yang seperti itu kan harus kita cari, diantisipasi seharusnya. jadi kita cari apakah betul apa tidak, Setelah pelapor menyampaikan keterangan, saya undang penyelenggara, dalam hal ini kan ketua PPS dan anggota PPS. Di tanggal 12 sampai dengan 17, ketua dan anggota PPS Kelurahan Banjarjauh ini sudah menyampaikan kepada berita lewat telepon kepada yang katanya diintimidasi oleh salah satu anggota PPS. Nah, setelah ada komunikasi yang saya dapatkan dari sana, itu bahwa saya memang betul mengumpulkan KTP. Nah, tetapi saya sudah menyerahkan kepada A. Gitu. Jadi yang Pak Tut sampaikan tadi itu kenapa panitia pengawas pemilihan Kabupaten Buleleng mengundang mengklarifikasi orang yang tidak ada kepentingannya. Kami tidak pernah mengundang orang yang tidak ada hubungan dan kepentingannya. Tapi kalau menyebut dalam status itu ada, tapi tidak pernah kami undang dan berhenti sampai di sana. Jadi kami rasa sudah cukup mendapatkan berita, mendapatkan keterangan dari undang klarifikasi itu. Nah, kalau saja ada isu yang demikian, itu tolong dipahami. Sebenarnya yang tahu banyak soal dan proses klarifikasi di panitia pengawas itu sebenarnya kami. Kami pun juga tidak mau terlalu banyak pekerjaan, apalagi mengundang yang tidak ada kaitannya. Nah, itu kami sampaikan kepada pihak-pihak yang memutuskan isu seperti itu agar supaya dipahami dan dimengerti. Mudah-mudahan persoalan dan proses ini diinformasikan, dimediakan dengan cara yang benar, tidak dengan cara yang memprovokasi, sehingga situasi dan kondisi Kabupaten Buleleng ini bukan bertambah kondusif, tetapi tidak menjadi sebuah kegiatan yang betul-betul diharapkan masyarakat jadi aman, tertib, santai dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di Banjarjauh, Pak, jadi ketua PPS dan anggota PPS ini dia selalu menghubungi LU. LU yang dihubungi ini alias A itu, yang merasa katanya ditekan karena dia tidak berani melakukan verifikasi faktual. Dia sudah menyerahkan kepada orang lain. Memang dia yang mengumpulkan KTP, tapi kegiatan selanjutnya itu dia serahkan kepada orang lain. Dan dia mengatakan dalam undangan klarifikasi saya yang saya dapatkan, dia mengatakan bahwa saya sudah tidak akan melanjutkan kegiatan lagi. Nah, itu silakan berhubungan dengan yang lain. Nah, di Banjarjauh ketua PPS dan anggota PPS itu selalu berkomunikasi di jadwal itu, Pak. 12 dihubungi. Setelah dihubungi bukan saya lagi, dihubungilah pelapor gitu. Pelapor dihubungi karena dia koordinator kecamatan. Saya dapatkan itu formatnya bahwa dia memang koordinator kecamatan. Nah, ketua PPK dan ketua PPS dan anggota PPS ini berkomunikasi. Nah, yang saya dapatkan bahwa pelapor ini mengatakan begini, bahwa situasi dan kondisinya itu tidak memungkinkan untuk dilakukan verifikasi faktual secara kolektif. Diajaklah kemudian ketua PPS dan anggota PPS menurut pengakuannya yang saya dapatkan dari klarifikasi itu, diajak door to door. Nah, saya tidak tahu, barangkali mereka membaca aturan bahwa tahap kedua itu tidak ada klarifikasi door to door sesuai dengan ketentuan pasal 65. Mungkin ketua PPS dan anggota PPS mungkin sudah berkonsultasi ke jajaran yang lebih tinggi. Jadi dia tetap memfungsikan dirinya menjaga di tempat yang sudah disepakati akan ada verifikasi faktual.
Tapi tetap standby yang bersangkutan. Standby. Ya. Bahkan terakhir 12, 13, 14 standby terus. Dia mengakui saya standby saja. Saya berusaha untuk menghubungi. Di akhir sebuah tahapan jadwal, kurang lebih sekitar pengakuan daripada ketua dan anggota BPS itu menghubungi lagi karena kan ada berita acara yang harus ditandatangani Tanggal 17 malam. 17 malam. Dihubungi juga tidak ada yang mereka Respon, yang tidak ada respon, tidak ada reaksi. sehingga verifikasi faktual sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketut di Banjarjam itu Kosong. tidak ada. Ada pelanggaran. Berarti 3 laporan intimidasi tidak memenuhi syarat. Iya, Iya, iya. karena terakhir Pak Ketut kemarin lusa itu yang diduga terintimidasi saya undang, ternyata mengatakan bahwasanya tidak merasa yang mengintimidasi. Nah, sehingga apalagi yang saya lakukan. Terima Artinya kasih. sudah terang sebenterang-benterangnya masyarakat Ya, biar ya, tahu ya. bagaimana fakta dan keterangan yang terjadi sehingga di luar tidak ada informasi-informasi negatif. Sebelum kita lanjutkan, Pak Gading Indri dan juga Pak Gading Sultan, kita break sejenak guna mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.